Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Luciwati. Di sini saya akan menceritakan cerita rakyat yang ketiga, yaitu yang berjudul Kampung Kantu. Nah, langsung saja ke ceritanya. Kisah bermula dari misi rombongan Aji Melayu yang tengah mencari negeri Tanjung Pura. Sesampainya di Balai Spauk, Aji Melayu mengutus sebuah tim kecil yang dipimpin oleh Singa Guntur, Bajuyuh, untuk melacak keberadaan rombongan Danum. Lalu dalam pencarian ini, Singa Guntur maju binduh membawa pecahan pertama tempayan tinjau sebagai pemandu. Mereka menyusuri hilir sampai Kapuas untuk menemukan titik koordinat pecahan ketiga tempayan tajam yang sebelumnya telah ditanam di antara dua pohon kedupai. Kemudian, saat tiba di sebuah persimpangan sungai, rombongan melihat dua kedupai yang dicari. Secara spontan mereka berujar dalam bahasa setempat, "Kan tu kayu ah, kan tu bareng ah," yang berarti meyakinkan bahwa itulah pohon yang benda yang mereka cari. Setelah menemukan kembali pecahan tempayan tersebut, rombongan melanjutkan perjalanannya, memasuki sungai kecil dan berhasil bertemu dengan rombongan Danum di kampung Bangkal. Di sana, mereka menyampaikan pesan Aji Melayu agar rombongan Danum ikut ke Balai Spauk, yang dimana Aji Melayu membutuhkan bantuan rombongan Danum untuk perlindungan dari serangan musuh, lubuk hantu serta membantu proses pembangunan kerajaannya. Kemudian, namun saat itu rombongan Danum sedang menunggu kepulangan Daranante dan Gajah Gemala Johari yang tengah mencari Babai Cina. Demi memenuhi permintaan tersebut, Danum membagi pengikutnya menjadi dua kelompok. Sebagian berangkat ke Balai Spauk untuk membantu Aji Melayu, sementara sisanya tetap tinggal di kampung Bangkal untuk menanti kepulangan rombongan Daranante. Nah, saat itu Singa Guntur, Baju Bindu, dan Danum kemudian kembali ke lokasi pohon kedupai untuk menanam kembali pecahan tempayan tajam. Di tempat inilah muncul gagasan untuk memberikan nama pada wilayah tersebut sebagai penanda identitas pemukiman baru melalui musyawarah, dan mereka sepakat menanam tempat itu Kantu. Nama ini diambil dari ucapan spontan mereka saat mencari pohon kedupai. Kesepakatan ini juga dibarengi dengan ikrar suci antar para pemimpin rombongan untuk membangun Kuntu menjadi sebuah negeri yang berkedaulat. Selain menamai kampung mereka, juga memberi nama Sungai Kapuas yang berasal dari ungkapan Kapuas karena kelelahan mendayung. Nah, sementara itu Sungai Sekayam dinamai dari kata saka atau simpang dan ayam karena suara kokokan ayam misterius yang membangunkan mereka saat bekerja. Nah, setelah pondasi kampung terbentuk, Singa Guntur, Baju Bindu kembali ke hulu dan pengikut Danum tetap menetap di kampung Kantu hingga wafatnya Danum. Kepemimpinan kemudian beralih Dadudak sebelum akhirnya mereka hijrah ke Samboja akibat serangan wabah penyakit. Nah, pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini kebersamaan dan musyawarah dalam membangun peradaban, yaitu kisah ini mengajarkan bahwa sebuah negeri atau komunitas yang kuat bisa berdiri melalui semangat gotong royong dan musyawarah. Nah, hal ini terlihat jelas ketika para
tokoh seperti Danum dan Singaguntur, Baju Bindu tidak memutuskan segala keputusannya atau sesuatu secara sepihak, melainkan duduk bersama untuk menentukan tempat serta bertukar ikrar suci demi masa depan wilayah tersebut. Nah, pesan ini mengingatkan kita bahwa persatuan dan kesepakatan bersama adalah pondasi yang paling kuat dan yang paling utama dalam menghadapi tantangan dan mencapai tujuan yang besar. Nah, ada 3 pertanyaan dari cerita ini yang berdasarkan ulasannya, yaitu apa alasan utama memberikan nama Kantu pada wilayah tersebut dan bagaimana proses pengambilan keputusannya. Yang kedua, mengapa rombongan Danum harus membagi kelompok menjadi 2 saat diminta bantuan oleh Aji Melayu. Nah, yang ketiga, sebutkan asal-usul penanaman 2 sungai besar, Kapuas dan Sekayam, menurut legenda dalam teks tersebut. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.